Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudari sekalian dengan saya Ali Permana Wiguna. Saya akan menyampaikan tentang kepemilikan atau milkiyah. Ini materi pelajaran sambungan dari Al-Uqud ya. Lalu ada atau akad, lalu ada kepemilikan. Nanti akan kita sambung juga dengan Ihyaul Mawad Al-Arab. Saudara-saudari sekalian, siswa kelas 10 IPS, baik IPS 1, IPS 2, maupun IPS 3. Kita akan bahas tentang kepemilikan. Anda tentu semuanya memiliki sesuatu. Dari mana Anda memiliki itu? Nah, ini akan kita jelaskan. Mungkin Anda, kalau saya cerita sedikit, mungkin Anda pernah mendapatkan sesuatu dari teman, dikasih teman, ballpoint, buku misalnya, atau mungkin ada yang dikasih boneka dari orang tua, atau mungkin ada dapat hadiah sepeda, itu diberikan oleh orang tua Anda kepada Anda. Atau Anda diberikan oleh om, acil, tante, paman, misalnya kan, diberikan es krim, misalnya ini buat kamu gitu. Nah, lalu berpindahlah es krim yang dari paman tadi ke Anda, lalu Anda menikmati es krim sampai habis. Sah nggak itu menjadi milik Anda? Nah, ini akan kita bahas sama-sama. Baik, kepemilikan yang dalam bahasa Arab disebut dengan milkiyah, berasal dari kata milk atau milkun, yang artinya sesuatu yang berada dalam kekuasaannya. Ya, ada dalam kekuasaan, dikuasainya. Ya, dikuasai, dimiliki dan dikuasai. Adapun menurut istilah, milkiyah atau kepemilikan adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Jadi, dimiliki seseorang, bisa dia manfaatkan, dia gunakan sendiri, ya, ketika tadi dikasih es krim oleh paman Anda misalnya, nah Anda bisa memakannya sendiri, ya, Anda nikmati sampai habis es krimnya. Atau ketika mungkin kebetulan rasa es krim itu Anda kurang suka, ya, lalu ketika diberikan langsung Anda kasihkan kepada adik Anda misalnya. Kebetulan dia juga kepingin, misalnya begitu. Nah, Anda berhak itu, boleh Anda berikan. Karena itu ketika paman Anda memberikan ke Anda, itu jadi sah milik Anda. Baik Anda manfaatkan, Anda nikmati sendiri, ataupun lalu Anda berikan kepada orang lain, misalnya kepada adik Anda. Hak Anda memindah tangankan itu boleh. Nah, itu adalah ketika sudah diberikan oleh paman Anda kepada Anda, maka milik penuh Anda, maka Anda boleh memberikannya kepada orang lain, ya. Misalnya kebetulan adik Anda ingin menikmati es krim itu, lalu Anda berikan, misalnya, ya. Nah, menurut Fatih Ahmad Abdul Karim, kata milkiyah bermakna al-ihtiwa atau al-qudroh, yaitu ihtiwa usyai'i wa qudratu 'alal istibdadi bihi. Ya. Memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya. Jadi bebas Anda, mau Anda apakan saja bebas, tapi ya jangan dirusak, yang mentang-mentang bebas itu dirusak, itu ya tidak tidak apa namanya, tidak sayang dan tidak hormat kepada sesuatu. Atau kita buang sesuatu bisa kita manfaatkan lalu kita buang. Artinya bebas kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang baik memanfaatkan. Ada pula yang memberikan pengertian bahwa kepemilikan adalah ihtisasun jaizun syar'an yusawwiru sahibahu tasarrufa illa limani. Suatu kekhususan yang menurut syara menjamin pemiliknya itu bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya kecuali ada penghalang. Kecuali ada penghalang. Jadi dia bebas bertindak terhadap barang apa yang dia miliki. Dari beberapa pengertian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa kepemilikan adalah suatu barang atau harta yang secara hukum dapat dimiliki dan dikuasai oleh seseorang yang dia dapat bertindak bebas terhadap harta atau barang tersebut, baik untuk dimanfaatkan maupun dipindahkan penguasanya kepada orang lain.
Jadi kalau sudah dimiliki, bisa Anda gunakan sebaik-baiknya, ya katakanlah buku tulis Anda diberi kawan Anda bisa gunakan atau, Anda gunakan untuk menulis ya, atau juga boleh Anda berikan kepada orang lain. Nah, itu adalah kepemilikan. Misalnya Anda membeli nasi goreng di kantin, setelah Anda, terima nasi gorengnya, lalu Anda kasihkan ke kawan Anda atau Anda berbagi dengan kawan Anda menikmatinya, itu boleh. Dasar hukum kepemilikan, ya. Quran surah Al-Maidah ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini contoh salah satu ayat yang menunjukkan kepemilikan. Jadi Allah lah yang Maha menguasai dan memiliki secara penuh ya kerajaan langit dan bumi. Ya, semuanya adalah milik Allah. Ini salah satu. Saya singkat saja, saya lewati dulu ini. Kemudian saudara sekalian, ini juga ada hadis ya, telah menceritakan kepada kami Abdu bin Humaid, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Yakub bin Ibrahim bin Said telah menceritakan kepada kami ayah kami dari ayahnya dari Abu Baidah bin Muhammad bin Amr bin Yasir dari Tolhah bin Abdullah bin Auf dari Said bin Zaid, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka ia syahid. Yang membela harta membela miliknya, maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya, maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela darahnya, jiwanya, maka ia syahid. Ia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, maka ia syahid. Penekannya apa saudara sekalian? Hadis ini menyebutkan bahwa orang yang membela hartanya, kalau sampai dia meninggal karena membela hartanya itu, ia mati atau meninggal dalam keadaan syahid. Tentu berbeda dengan syahid yang betul-betul berperang membela agama mati kalimatillah. Ili kalimatillah untuk menegakkan agama Allah. Kemudian sebab-sebab kepemilikan. Yang pertama ihrazul mubahat. Ya, memiliki sesuatu yang menurut syara boleh dimiliki. Ini contohnya adalah binatang buruan, ikan di Sungai Mentaya misalnya, burung yang ada di hutan sana, itu boleh Anda tangkap. Ketika Anda menangkapnya maka milik Anda. Termasuk air hujan, itu boleh Anda tadah, Anda ambil apa yang ada di dalam wadah yang Anda tadahkan air hujannya itu, maka itu adalah milik Anda. Oke. Banyak sekali orang mancing di Sungai Mentaya atau di parit-parit, kalau dia dapat maka itu miliknya. Itu namanya sesuatu yang boleh dimiliki menurut syara. Kemudian, nah ini ada contohnya ya, eh, mengail atau memancing ikan, kemudian juga memanah burung, katakanlah seperti itu. Kemudian ada menadah air hujan yang saat ini air hujan bisa dijadikan panen air hujan ya. Kita manfaatkan dengan maksimal atau optimal rezeki dari Allah. Atau waladu minal mamluk, yaitu harta benda dari perkembangbiakan. Ya, harta benda yang diperoleh dari perkembangbiakan. Misalnya kambing, lalu dia melahirkan anak kambing, kucing melahirkan anak kucing, kemudian pisang berbuah, pohon sawit berbuah. Nah, itu adalah atau waladu minal mamluk. Kemudian kholafiyah, warisan. Nah, ketika seseorang meninggal, maka dia meninggalkan warisan, diberikan kepada ahli warisnya. Nah, bapak, ibu meninggal misalnya, anaknya mendapatkan warisan. Kepemilikan macam-macamnya, ada kepemilikan penuh, tam, ya, yang menguasai dan memanfaatkannya secara penuh, ya. Itu misalnya Anda punya rumah, misalnya milik Anda secara penuh, Anda juga memanfaatkannya. Nanti ada di sini kepemilikan materi, misalnya seseorang hanya memiliki materinya saja, misalnya di sini rumah kos ya. Ketika itu disewakan, materi rumah tetap si pemiliknya, tapi manfaatnya adalah menjadi milik si penyewa. Begitu juga kepemilikan manfaat. Manfaat adalah milik si penyewa, kepemilikan materi adalah milik si pemilik rumah. Termasuk juga mobil rental, kos misalnya. Nah, ada ihyaul mawat al-ard, yaitu membuka lahan baru atas tanah yang belum ada pemiliknya. Dulu ya, dulu di perumahan Murambat sana itu waktu masih hutan lebat, saya sering masuk ke sana sekitar 30 tahun lebih ya, 30